여기 있네. 누나, 잘 잤어요? 너 진짜 설마 너 진짜 신부님이야? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode ketiga, Gembekju menceritakan kisah tentang Benjule kepada Bu Yeomji. Bu Yeomji cukup penasaran dan tertarik dengan kisah Benjule. 모든 사연이 소지에 찍혀 벤줄레 신령이 다 읽어본다고. 벤줄레가 아직도 있을까? 있을 것 같으냐 없을 것 같으냐. Wonmiho yang baru bangun langsung menuju dapur untuk sarapan. Ia menyapa pamannya dan pamannya memberitahunya bahwa ini adalah hari pertamanya bekerja. Wonmiho langsung tidak berselera makan dan pergi. 입맛이 없어졌어요. Ia juga memberitahu pamannya kalau ia telah memiliki seorang pengawal. 한 명 정도 그냥 옆에 두는 게 좋을 것 같아서요. Wonmiho berangkat kerja dan berusaha untuk meyakinkan pamannya bahwa pengawalnya adalah orang yang dapat dipercaya. Fan sudah menunggu Wonmiho di depan rumah dan pamannya bertemu dengan Fan. Pelayan Jang cukup kaget melihat Fan yang menjadi pengawal Wonmiho. 그거 보시면 알겠지만 사회성이 좀 약간 떨어져. Fan duduk di kursi penumpang dan Wonmiho tidak mempercayai hal itu bahwa ia yang harus menyupir mobilnya. 운전을 못해? Di perjalanan, Wonmiho terus mengajukan pertanyaan kepada Fan, tapi Fan terus terdiam. 뭐 친구나 가족 이런 거는 없나? 지금 누구랑 얘기하고 있는? Kedatangan Wonmiho cukup menarik perhatian dan disambut oleh kepala sekolah. 안녕하세요, 그 선생님. 아니 운전을 왜 직접 이렇게? Wonmiho mengajak Fan masuk ke ruangannya. Ia juga memberitahu Fan hal-hal yang akan dibutuhkan ketika menunggunya mengajar. 일이 생겼다 싶으면 바로 달려고. 오케이? Wonmiho melakukan kelas pertamanya dan mengecek kehadiran siswa. Siswa di sana menjahili Wonmiho dan membuatnya hampir marah. Ia menahannya karena anak-anak itu berusaha merekamnya. 대답 안 하는 애들은 전부 다 벌점 처리한다. Saat ia memanggil nama Suryeon, tidak ada yang menjawab dan kemudian Bu Yeomji membolos dengan terang-terangan. 벌점은 알아서 매기시던가요. Bu Yeomji pergi ke rumah Suryeon dan berusaha menemuinya. Ia masuk ke kamar Suryeon dan berusaha mencari tahu penyebab Suryeon tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Suryeon terus menangis dan menceritakan hal yang dialaminya. Ia dianiaya oleh kekasihnya karena merekam percakapannya yang telah melakukan kejahatan. 어디 할 짓이 없어서 여자 다리 나옴 쳐보고 우리 수련이가 녹음이라도 하는 건가? Suryeon kini diancam oleh kekasihnya dan tidak boleh keluar dari kamarnya. Suryeon juga memperlihatkan fotonya yang digunakan kekasihnya untuk mengancamnya. Bu Yeomji mengajaknya untuk melaporkan hal itu kepada polisi, tapi Suryeon tidak melakukannya karena ia akan dibunuh jika melakukan hal itu. 누구한테 죽든 저 사진이 퍼져서 내가 날 죽이든 어차피 난 죽어. 아니, 너 절대 안 죽어. Tak lama kemudian, Suryeon mendapat telepon dari kekasihnya. Kekasihnya berada di depan rumahnya dan memastikan bahwa Suryeon berada di rumah dan tidak bersama siapa-siapa. 지금 누구랑 같이 있는 거냐고. Suryeon langsung menyuruh Bu Yeomji pergi. Di hari berikutnya, Bu Yeomji datang ke ruangan Wonmiho karena ia ingin berkonsultasi dengannya. Bu Yeomji menceritakan tentang hal yang dialami oleh Suryeon dan meminta bantuan Wonmiho karena ia dari grup Daehan yang cukup berkuasa. Wonmiho menyuruhnya untuk melaporkan hal itu ke polisi dan bukan dirinya. 자세하게 말하기 힘든 사정은 경찰관 만나서 얘기하고 너 빨리 교실로 돌아가. Pelayan Jang menemui Gembekju, tapi Gembekju sempat tidak mengingatnya. Yang kemudian pelayan Jang memberitahunya bahwa ia bekerja dengan Wonjong yang bereinkarnasi menjadi Wonmiho. 그때 그 젊은 신부? Dulunya, pelayan Jang adalah pendeta muda yang takut saat melawan iblis nafsu dan sempat diselamatkan oleh Fan. Fan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu jika ia ingin selamat. 경계는 너희 같은 인간들이 감당할 수 있는 존재가 아니야. Pelayan Jang mengkhawatirkan Wonmiho karena ia berada dekat dengan Fan. Tapi Gembekju memiliki pendapat lain, bahwa hanya Fan yang bisa menyelamatkan Wonmiho. 낄 수 있는 자이기도 하지. 반이 아니면 이미 그 아이는 이 세상 사람이 아닐 게야. Fan mulai tinggal di rumah Wonmiho. Ia juga langsung diberi uang dan baju baru. 내일부터는 새 옷을 입고 다니고. 돈이 보살이야. 너무 좋아. Fan diantar ke kamarnya oleh pelayan Jang. Fan mulai membahas masa lalu dengan pelayan Jang. 기억이 없어진 거야? 아니면 겁이 없어진 거야? 금백주 어른을 만나고 왔습니다. 당신을
믿어보기로 했습니다. Suryon mengurungkan niatnya yang akan bunuh diri dan membaca surat yang ditinggalkan Buyomji untuknya. 억울한 사람들의 이야기를 들어주고 그 한을 풀어준대. Suryon pergi menuju Benjule dan mengungkapkan keinginannya yang ingin balas dendam. 벤줄레님. Van merasakan ada sesuatu yang aneh dan pisaunya mulai bergerak. Wonmiho olahraga di luar dan merasa ada seseorang yang mendekatinya. Ia langsung melempar batu ke arahnya dan ternyata orang itu adalah Johan. Mereka masuk ke dalam dan pelayan Jang memperkenalkan Johan kepadanya. Mereka menjadi cepat akrab hingga akhirnya mereka mabuk. 누나 그럼 힘들게 하면 나도 제주도 싫어. Wonmiho menceritakan kekesalannya terhadap Van dan terus memanggil Van. Kemudian Van datang dan berada di belakang Wonmiho. 내가 다 물어봤는데. 아니 그 칙칙한 애가 나니까 얼굴 들어봐. Johan menemui Van dan mengajukan banyak pertanyaan karena ia sangat penasaran dengan Van. 내가 아는 악기들은 대부분 다 말이 많은 게 종특인데. 칼 어디 있어요? 한 주머니에 바지 춤에 있나? 네 목에 꽂힌 수가 있어. Pagi harinya, Wonmiho bangun dan tak sengaja melihat Johan sedang berdoa di kamarnya. Ia baru mengetahui bahwa Johan adalah seorang pendeta dan meminta maaf atas perkataannya semalam. 잘 말씀드려줄게. 아니, 나 어차피 죽을 거야. Wonmiho berangkat ke sekolah dan saat ia masuk ke mobil, ia kaget karena Van sudah ada di dalam. Johan juga masuk dan memutuskan untuk ikut bersamanya ke sekolah. 뭔가 재미있는 일이 있을 것 같아서? 내가 언제까지 운전해야 되는 거야? Saat di tengah perjalanan, Van merasakan ada sesuatu yang aneh dan menyuruh Wonmiho untuk menghentikan mobilnya. Ia langsung pergi dan masuk ke dalam hutan. Wonmiho cukup kesal dan Johan mengatakan bahwa ia juga bisa menjadi seorang pengawal. Dan mereka pergi ke sekolah berdua. 이거 완전 제스탱이네 저 아저씨. Wonmiho hampir saja menabrak Buyomji dan langsung turun dari mobilnya. Buyomji menangis dan meminta bantuan kepada Wonmiho kalau terjadi sesuatu yang aneh kepada Suryon. Ia juga menceritakan tentang Benjule. 또 안 들어주니까 지푸라기라도 잡는 심정으로 얘기한 거. Mereka akhirnya mau membantu Suryon dan pergi ke rumah Suryon. Wonmiho menyuruh Buyomji pulang karena ini adalah urusan orang dewasa. 계세요. Sementara itu, Van melihat lubang yang begitu besar dan pisaunya terus bergerak. Wonmiho bertemu dengan Ibu Suryon dan mengatakan akan menemui Suryon. Mereka naik ke lantai 2 dan langsung masuk ke kamar Suryon. Wonmiho berusaha mengajak bicara Suryon, tapi Suryon sedang tertidur dan tak lama kemudian, Suryon tertawa dan bergerak seperti orang kerasukan. Johan dengan sigap langsung mengikat tangannya dan menyiapkan alat-alatnya. Johan berusaha mengobati Suryon. Suryon bangun dan mengatakan bahwa mereka berhasil masuk ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba kamar Suryon berubah menjadi hutan dan mereka berdua berada di hutan. Van terus mencari hal yang aneh karena pisaunya terus bergerak. Tepat di belakang Van ada seorang laki-laki berambut putih yang sedang berjalan. Kemudian Van mendengar ada seseorang yang memanggil namanya dan ia langsung berbalik ke belakang. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.